Harga minyak goreng masih belum berubah semenjak pemerintah melepas pada mekanisme pasar. Terpantau di minimarket, harga minyak goreng kemasan masih tinggi. Tidak ada satupun minyak goreng kemasan besar yang dijual di bawah harga Rp40.000. Minyak goreng 2 liter rata-rata dijual dengan harga Rp48.000 hingga Rp54.000 alias Rp24.000 hingga Rp27.000 per liter. Saat ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah di Rp14.000 per liter. Namun sidak Kementerian Perdagangan dan DPR pada 12 April 2022 menemukan harga minyak goreng curah berada di level Rp22.000 per liter, hanya berbeda Rp2.000 dengan minyak goreng kemasan. Saham PT GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo merosot 4,71% sehari setelah melantai di bursa. Terpantau pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, saham GoTo turun ke level Rp364. Padahal sebelumnya, saham merger Gojek dan Tokopedia tersebut sempat menembus Rp400 per saham usai melakukan pencatatan perdana pada Senin pagi. Itu berarti harga saham GoTo turun 36 poin atau 9% dari puncak harganya. Di akhir perdagangan, GoTo ditutup di Rp370 alias melemah lebih dari 3%. Meski begitu, saham Dekakorn Indonesia ini masih menarik minat investor asing dengan pembelian mencapai Rp110,8 miliar sepanjang sesi pertama. Sebelumnya, pencatatan saham GoTo pun sempat membuat indeks harga saham gabungan menguat 1% pada pembukaan perdagangan Senin kemarin ke posisi 7.355. Usai disahkan oleh DPR, nahkoda baru Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar berjanji akan kebut Omnibus Law sektor keuangan. Ini adalah sebutan bagi rancangan undang-undang untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU P2SK. Mahendra berharap RUU ini bisa meningkatkan pengaturan dan pengawasan OJK dalam menjalankan tugas secara terintegrasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Pemerintah menilai Omnibus Law sektor keuangan harus segera diketuk palu sebagai bentuk pertimbangan pemerintah terhadap kebutuhan payung hukum bagi stabilitas sektor keuangan. Undang-undang ini akan mengatur reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi, dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan. Pemerintah memungut pajak pertambahan nilai atau PPN 1,1% atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Hal ini berlaku per 1 April 2022 seiring dengan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Meski begitu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, Nel Madrinur, menegaskan pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dikenakan jika membelinya kepada pengusaha jual beli kendaraan bekas. Dengan demikian, jika pembelian mobil bekas secara perorangan maka tidak berlaku tarif PPN. Menurut Nel Madrin, aturan yang saat ini berlaku justru lebih sederhana karena menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas. Bank of America memprediksi ekonomi negeri Paman Sam diambang resesi. Kepala Strategi Investasi Bank of America, Michael Hartnett, mengatakan resesi akan terjadi imbas dari langkah Federal Reserve membuat poros agresif untuk menjinakkan inflasi terpanas dalam 4 dekade. Saat ini lonjakan harga konsumen yang dikombinasikan dengan langkah tegas Bank Sentral dapat memicu penurunan ekonomi di AS. Analisis tersebut muncul saat The Fed mengambil pendekatan yang lebih keras untuk melawan inflasi yang berada di level tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Bank Sentral mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga 1/4 poin persentase pada bulan Maret dan diduga masih akan berlanjut beberapa kali sepanjang tahun ini. Indeks harga konsumen negeri Paman Sam tercatat naik 7,9% pada Februari dari tahun sebelumnya. Catatan itu menandai kenaikan tercepat sejak Januari 1982 ketika inflasi mencapai 8,4%.